Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Ya guys, jadi warganet ini atau saksi ini mengatakan bahwasanya yang meninggal itu bukan anak asli dari Ibtu Rudiana. Kalau pernyataannya seperti itu berarti yang meninggal itu bukan Eki, tapi orang lain seperti itu. Karena dia mengatakan yang meninggal bukan anak asli dari Ibtu Rudiana. Lantas siapa anak sebenarnya dari Ibtu Rudiana? Apakah bukan Eki yang meninggal bersama Vina atau memang ada nama yang lain seperti itu? Udah Jabar tampaknya makin panik, termasuk Ibtu Rudiana kayaknya ya. Jangan-jangan nanti khawatirnya kalau sudah mulai terungkap ke permukaan ini, khawatirnya Ibtu Rudiana ini dalam tanda kutip menghilang gitu. Kabar beritanya Eki itu sudah berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Kenapa Ibtu Rudiana kok susah untuk dihubungi, susah untuk berkomunikasi? Ini asumsi dari masyarakat sama Eris. Kalau yang meninggal itu bukanlah Eki, melainkan Panji. Nah, diduga kabar beritanya Eki dan ayahnya lah yang membunuh Panji dan Vina. Nah loh, kenapa? What's wrong? What's up gitu loh. Ya. Jadi ini semakin liar asumsi masyarakat. Apakah betul? Iya guys, jadi seorang warga dari ini mengatakan atau menyampaikan asumsi dari masyarakat bahwasanya yang meninggal itu bukan Eki, tapi ada nama baru yaitu Panji. Diduga yang membunuh itu adalah Eki dan ayahnya seperti itu. Dan yang dibunuh itu adalah Vina dan Panji. Di sini juga masyarakat meminta agar Ibtu Rudiana muncul ke publik memberikan tanggapan dan klarifikasinya. Namun sampai saat ini juga belum ada titik terang dari Ibtu Rudiana, juga tidak bisa memberikan keterangan apapun, bahkan tidak mau dihubungi dan diwawancari oleh media seperti itu. Guys, kalau menurut kalian benarkah Eki masih hidup dan sudah berkeluarga malahan? Atau memang Eki itu sudah meninggal bersama Vina dan anak dari Ibtu Rudiana seperti itu? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di bawah ini. Ibtu Rudiana selama ini merekayasa kasus Vina Cirebon. Dan dari Tega DPO itu menyebutkan banyak nama besar dari orang tuanya ya, baik pejabat negara maupun keluarga Polri kan gitu. Tetapi setelah saya melakukan penelusuran dari tempat ke tempat, nah itu makin meredup menurut saya gitu loh. Disebut makin meredup bukan kasusnya menjadi hilang, tapi seluruh arah tuduhan itu semakin saya meragukan. Karena ruangnya semakin tertutup ke arah itu menurut saya. Wow, saya salut sekali dengan Kang Deddy Mulyadi ini ya. Dia bukan dari keluarga Eki, bukan juga dari keluarga Vina, dia orang luar ya. Tapi dia mau ya mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan penelusuran, ngubek-ngubek, muter-muter Cirebon, nanya saksi-saksi, menemukan bukti-bukti baru ya untuk untuk Vina dan Eki mendapatkan keadilan. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi ini. Karena tidak secara langsung pun polisi terbantu, ya kan, harusnya polisi terbantu karena penelusuran yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Saya sangat setuju juga lah ya dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa dia mengatakan ini tidak ada backingan sebenarnya. Yang selama ini diisukan opini-opini liar, ya kan, dibilang ada backingan anak pejabat lah, anak polisi lah, anak siapalah. Mau anak siapapun, kalau kasus sudah seviral ini nggak mungkin lagi ditutup-tutupin. Lah, kita bandingkanlah dengan perkara Sambo ya. Emang kalaupun dia anak, contohnya ya, yang ditutup-tutup ini ternyata anak mantan wakil bupati pelakunya atau anak bupati, emang lebih kuat dari Sambo. Sambo aja masuk, ya kan? Nah, jadi malah menurut saya ya kita menduga kuat ini ada rekayasa dari Ibtu Rudiana yang pertama kali menangkap. Karena sekarang kita lihat Ibtu Rudiana juga sudah diperiksa oleh Irwasum dan Propam Mabes Polri, ditambah lagi ya keterangan si Liga Akbar ya, saksi yang dulu dihadirkan di persidangan sekarang mencabut BAP. Bahkan dia bilang dulu tahun 2016 dia bikin BAP itu diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Jadi ini semua semakin mengerucut bahwa memang tidak adanya backingan, sepakat seperti kata Kang Deddy ya. Menurut kalian gimana kawan-kawan? Apakah ini adalah semua rekayasa dari Ibtu Rudiana? Tulis di kolom komentar.
Jadi warganet ini mengatakan bahwasanya yang harus diperiksa itu adalah Ibtu Rudiana yang diduga merekayasa kasus ini sehingga terjadilah kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Dan juga warganet ini sangat salut terhadap Kang Deddy Mulyadi yang rela mengeluarkan biaya sendiri untuk membantu terjun ke lapangan langsung menelusuri dan menemui keluarga-keluarga dari tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon untuk membuka kembali kasus ini dan meminta atau mencari kesaksian-kesaksian yang mungkin bisa membantu dan memberikan petunjuk terhadap kasus Vina Cirebon. Dan juga menurutnya tidak ada backingan selama ini yang membacking pelaku. Namun menurutnya dari awal sudah direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Untuk itu maka wajib Ibtu Rudiana diperiksa dan juga dimintai keterangan seperti itu. Mohon untuk kesaksian dari termohon besok, Rudiana atau Ibtu Rudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan. Sifatnya menekan dan narasinya interogasi. Justru yang mohon izin yang mulia. Jadi interogasi. Kalau mau ngadu ke yang mulia. Mohon izin yang mulia, saya mengklarifikasi. Iya guys, jadi di sini tuh banyak sekali yang mendesak untuk agar munculnya Ibtu Rudiana ke publik dan memberikan keterangan atau apapun itu yang mungkin bisa membuka kasus ini kembali. Harusnya jika memang dia ayah dari korban almarhum Eki, harusnya dia juga ikut memberikan tanggapan dan mungkin ingin mencari keadilan untuk anaknya. Guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sama ada keanehan dan kejanggalan dari Ibtu Rudiana yang aneh dan juga ada kejanggalan dari Ibtu Rudiana yang tidak muncul ke publik, bahkan seakan-akan ingin menutup kasus ini? Seperti itu. Silahkan berikan komentar di bawah ini. Kali ini saya ingin bahas siapa Aib itu. Kenapa Aib bisa tahu semua? Apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia? Oke. Yang pertama, Aib setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Lalu, kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu? Terus dalam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aib sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Itu, melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia. Gitu ya. Jujur saya saya nunggu si Aib untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. Video ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aib ini melaporkan kepada buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aib ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer, lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aib. Jadi kalian ngerti ya, dia si Aib ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aib memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel? Apa yang dia takutkan? Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor. Coba tanya aja ke Mel. Coba pihak polisi tangkap si Mel sama Aib. Gitu ya. Mel pernah melakukan apa? Kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan ya. Dia melakukan mesum, akhirnya menuduh para terpidana yang pernah menggerebek dia. Kalau Mel, coba tanyakan, dia ingat nggak dengan Akang Suherman? Ya guys, menurut warganet ini bahwasanya ternyata Aib itu berbohong dan yang disampaikan adalah rekayasa dan tidak benar adanya.
dia tidak terlibat dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan juga tidak tahu kronologis kejadian sebenarnya, namun dia berbohong karena untuk melindungi seseorang seperti itu. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan Peggy Setiawan serta Eki dan Ibtu Rudiana. Lantas berikan tanggapan dan komentar kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.